Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkalna illa 'ala Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Yang ulun hormati dan muliakan guru nang di samping ulun, guru Tuha, dan juga yang mengkori tadi, pembakal juga, dan orang-orang Tuha di sini, nggih, termasuk kawan ulun juga, tuan guru. Ya Allah, tuan guru Maulidi, kawan guru Jurai, dan kawan ulun juga dari kandangan yang tadi pemotor kan tah menyupirkan, nggih, dan juga yang sama-sama ulun hormati adalah para hadirin dan para anak-anak muda yang mana nanti menjadi pemegang estafet yang akan datang, dan juga kepada para ibu-ibu yang hadir, karena di balik orang sukses itu ada perempuan yang luar biasa, kata orang. Maka dari itu mungkin kita akan bercerita sedikit Sayyidina Khadijah nanti. Enggih. Jadi alhamdulillah kita berkumpul di majelis-majelis seperti ini, yang dimana majelis-majelis seperti ini mungkin tidak bisa setiap hari kita rasakan dan kita nikmati. Mungkin ada yang seminggu sekali, mungkin ada yang setengah bulan sekali, mungkin ada yang sebulan sekali, yang mana majelis-majelis seperti ini seperti dikatakan bahwasanya adalah turnamen atau ajang untuk kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menguatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita menintrospeksi diri kita? Bagaimana ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ma'rifah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mahabbah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ittiba' kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bersalawat dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat-tempat seperti ini adalah untuk mengingatkan kita. Ini adalah turnamen-turnamen yang dibikin oleh para aslaf kita, yang mana ini sudah turun-temurun dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para sahabat dan tabi'in, dan kepada para ulama dan aulia sampai kita merasakan di zaman sekarang ini. Kalau kita lihat orang-orang kufar itu, mereka juga ada mempunyai turnamen-turnamen untuk mengumpulkan orang, tetapi untuk mengumpulkan orang di dalam kelalaian, di dalam kelupaan. Bagaimana kita lihat mungkin liga-liga ada setiap minggu, ada yang bulanan, ada yang tahunan, yang mana di sana kalau kita lihat hampir tidak ada sesuatu yang mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Islam minimal ada dikumpulkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali, yaitu adalah ketika khutbatul Jum'ah. Nanti ada lagi musim-musim tahunan, seperti apa? Seperti misalkan Idul Fitri, seperti misalkan Idul Adha, seperti apabila ada kusuf, ada khusuf, dan lain-lainnya. Jadi itu semua itu adalah ajang atau turnamen untuk kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tempat-tempat seperti ini tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila lagi? Di dalam hadis rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir, apa jadi dengan inna li rabbikum nafahat fata'arradu laha la'allahu an tusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'dahu abada.
Yang mana dimaknakan dalam bahasa Indonesianya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala itu di dalam setiap waktunya. Ada mempunyai nafahat. Nafahat itu mungkin kalau bahasa kita yang nyamannya adalah apa? Hadiah atau bonus. Yang mana itu dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriwayat ala fata'arradu laha. Maka kalian hendaknya meminta. Ta'arrad di sini. Ta'arrad itu ada sighatut talab berarti di situ. Yaitulah hendaknya kita meminta bujur-bujur di situ untuk mendapatkan hadiah itu. Yang mana apabila kita sudah mendapatkan hadiah itu, maka kita tidak akan celaka selama-lamanya. Artinya kita mendapatkan rahmah sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seseorang tidak celaka selama-lamanya kecuali apabila kita apa? Apabila kita minal faizin. Apabila kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya adalah tempat-tempat seperti ini adalah asbab-asbab untuk kita mendapatkan daripada rahmat dan barakat dan bonus-bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis ini bukan hanya seperti bonus-bonus itu aja. Bahkan di sini adalah majalisul ilm, majalisul zikir, yang mana di situ semua mempunyai faidah-faidah yang besar di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ilmu di situ banyak anwa'nya. Kalau bisa kita ibaratkan ilmu itu, contohnya misalkan ini Indonesia ini sebagai negara misalkan, ya Allah, ada ngarannya presidennya. Ya Allah, ada menterinya peribahasanya. Ada juga apa? Hukum-hukum negara. Ada alat yang membantu kita untuk paham daripada hukum negara itu. Jadi apabila kita mengetahui ilmu presiden, itu namanya adalah ilmu ma'rifatullah. Ilmu tauhid bisa dikatakan. Ya Allah, adapun ilmu daripada hukum-hukum negara itu adalah ilmu fikih. Itu adalah bagaimana apabila kita mengerjakan ini maka ibaratnya nyaman. Bila melanggar ini maka dimasukkan penjara dan lain-lainnya. Ya Allah, ada juga ilmu alat ngarannya. Ilmu alat itu adalah apa? Ilmu biar kita paham daripada hukum-hukum itu tadi. Imbah itu ada pulang ilmu nangkai apa caranya kita mendekatkan diri kepada presiden itu. Ya Allah. Ilmu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ilmu ma'rifatullah. Zaman sekarang sudah jarang kita mendengar ilmu ma'rifatullah. Maka dari itu sedikit-sedikit sudah kada tenang, sedikit-sedikit sudah buka HP, sedikit-sedikit sudah ini. Kalau di zaman sidin bahari mungkin banyak orang-orang tua bahari berkisah-kisah ilmu ma'rifah. Zaman ini jarang sudah itu. Apa itu ilmu ma'rifah? Bahkan mungkin kita mendengar, oh ilmu ma'rifah itu adalah untuk orang-orang yang hebat saja. Kita ini kan ada apa-apanya artinya. Padahal itu salah prospeknya. Seharusnya adalah ma'rifatullah itu adalah yang pertama kali ditanamkan di hati kita. Maka dari itu kalau Sahibuz Zubat apa? Wa awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Itu adalah sesuatu yang awal, yang wajib untuk orang manusia ini adalah apa? Ma'rifatullah. Bukan hanya ma'rifatullah, bistiqani, dengan yakin. Maka dari itu arkanul Islam itu dimulai dengan apa? Apakah dengan sholat? Apakah dengan zakat? Tetapi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kita mengetahui daripada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada panjang lebar masalah itu. Mungkin ada kelas-kelasnya. Cuman mengingatkan aja bahwasanya seharusnya yang perlu kita perhatikan di zaman sekarang ini adalah apa? Ilmu daripada ma'rifatullah itu. Enggih. Itu toh. Jadi ini kita sekarang sudah di bulan Sya'ban, yang mana sudah lewat bulan Rajab. Yang akan datang adalah bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan hadis rawahu Tabrani, kalau kada salah, ada rawahu Suyuti fil Jami' al-Kabir. Apa jadi Imam Suyuti di situ? Dari hadis Imam Hasanul Basri, hadis mursal, ujar sidin apa? Syahrul Rajab syahrullah. Dan syahru Sya'ban syahri. Dan syahru Ramadan adalah syahru ummati.
Yang mana adalah bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala yang penuh ampunan. Dan di bulan seperti bulan kita sekarang ini, itu adalah bulannya syahri, kata Rasulullah. Itu adalah bulan ku. Perlu diperhatikan di sini, bulan ku. Dan yang akan datang di bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, yaitu adalah pesta daripada umatku, yaitu adalah di bulan Ramadan. Mungkin ulun kada membahas masalah bulan Ramadan karena mungkin akan datang. Cuman pertanyaan kita sekarang ini, kita sudah melewati bulan Rajab. Apa saja yang kita dapatkan daripada bulannya Allah Subhanahu wa taala itu? Apa saja? Yang kita Isra wa Mi'raj 2 kali sehari. Yang kita mendengar subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang mana itu adalah sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mendengarkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan daripada orang-orang salihin atau anbiya yang terdahulu saja itu menguatkan iman. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Itulah untuk menguatkan daripada hati engkau ya Rasulullah. Itu adalah cerita daripada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa. Ini kita sudah mendengar daripada sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh. Pertanyaannya, apakah iman kita sudah kuat seperti yang di Quran itu? Ataukah cuman keluarnya bulan Rajab seperti itulah kita rasakan? Ujar Habib Ali masyhur dulu, Syekhuna fi Hadramut apa Jasdin, kalau hendak mengetahui bulan itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihati ketika keluar daripada bulan itu. Begitu juga majelis taklim seperti ini. Kalau kita mau mengetahui bahwasanya majelis taklim ini apakah kita dapat faidah di situ, dapat barakah di situ apabila kita keluar daripada majelis taklim ini. Apakah main HP kayak itu aja? Menang kayak itu aja, dia duduk kehiga aja kehiga situ kada di hadapan kayak ini teh, apa kisahnya? Mengganggu aja itu. Jadi apa jar? Yaitu adalah apabila kita keluar daripada majlis ini, kita akan merasakan ada perubahan namanya. Daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, daripada sakinah, daripada tanazzulat, daripada nafahat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di majelis ini. Banyak hadis-hadis di situ yang mana Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikah yang bernama Sayyarah, yang mana di seluruh bagian hadis juga apa namanya? Farta'u idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Inilah Riyadul Jannah, inilah tempat-tempat yang disinggahi oleh malaikat, yang mana kita harus bujur-bujur di sini mengambil kesempatan, karena kita kada tahu, mungkin setelah seminggu, setelah 3 hari, out, kada tahu bang. Ya kalau apabila lagi kita mengambil itu, ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 50 tahun, ada yang umur 60 tahun, ada yang umur 70 tahun. Siapa lagi yang mengingatkan itu? Kalau kita di majelis-majelis seperti ini gelagakan juga, di mana lagi kita mencari khauf kepada Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu di mana lagi kita kalau kada di tempat-tempat seperti ini? Kada ada lagi sudah. Khutbah Jum'ah kita melihat ini guringan juga. Ya kalau tempat-tempat kayak ini kita kadang mengambil kesempatan yang sebesar-besarnya apabila lagi sudah cukup, sudah bermainan tuh sudah di mana-mana ini permainan setumatnya buka HP, YouTube dapat, buka HP, buka TV dapat. Tapi sesuatu yang tanazzulat nafahat rabbaniyah itu apabila dapat. Dulu kita kalau mau hadir seperti itu, mungkin hadir di majelis ta'limnya guru sekumpul. Kita merasakan di situ ada khusyuk, ada khudu. Kadang ini kita melihat bilang tuh majelis ta'lim. Nang kayak buhan sule ada lain-lain kayak buhan sule tah. Berlanda kadang nyambat lagi bahas sule bang lah. Cuman hirip-hirip nang itu tuh. Iya kalau rame aja, nyata rame.
Kadang madah kan ada rame itu. Cuman apakah itu mengingatkan kita kepada akhirat? Yang mana fungsi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan itu adalah untuk apa? Hah? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mana di sini tazkiyah? Ketika hadir di majlis ta'lim ini ada tazkiyah. Itu membersihkan diri kita yang asalnya ampi. Ya Allah. Nang narkoba peribahasanya ampi. Yang ini, yang itu ampihan. Apabila lagi kita dapatkan? Kalau tidak seperti ini, ada lagi sudah. Ini sudah senjata terakhir orang-orang Islam. Kalau ini juga tidak kita dapatkan, maka parai banget sudah. Kalau dahulu ada wasilah lain selain daripada majlis taklim ini, yaitu adalah peperangan. Wah ini kalau kita berkisah peperangan sedikit disambat ISIS. Atau apa ngaran itu? Apa ngarannya? Sebutinnya lagi. Al-Qaeda. Ini adalah benteng terakhirnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadir dalam segala lapisan, baik itu dari nang kananakan atau nang sudah mulai bujang atau sudah tua. Ya Allah, yang majelis-majelis seperti inilah kita harus mengambil yang benar-benar. Maka dari itu bulan ini Rasulullah apa? Syahri. Bulan ku. Berarti kalau bulanku itu apa pertanyaannya yang kita lakukan untuk bulan itu? Apakah cuma pemaulitan, begandangan, bulikan, ambehan sudah makanan? Apakah itu aja? Habis saya sudah. Jadi bulan-bulan seperti ini paling kadang kita mempunyai 4 perkara. Catat ya nama buahnya. 4 perkara ini harus kita cari di bulan-bulan seperti ini. Yang pertama adalah memperkuat makrifahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seperti kita sering dengar, tak kenal maka tak cinta. Ya Allah, bilanya kita kada tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang kaya pa kehidupan sidin, nang kaya pa hendak cinta masuk ke dalam hati kita. Nang kaya pa hendak masuk ke dalam otak kita, nang kaya pa hendak bermimpi sidin. Temimpi nang dimimpiin nang inya ketujuh itu, bang jangan tah. Hah? Ketujuh artis, mimpi artis. Nah, itu tah. Jadi itu harus kita untuk memperdalam sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman ini banyak kitab-kitab terjemahan. Orang kada menyuruh kemudian untuk membaca sirah Ibnu Hisham. Oh, kenalan. Banyak daripada sirah-sirah nang halus-halus. Yang mana itu ada terjemahnya sudah. Mungkin baca terjemahannya untuk kita mengetahui daripada sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syama'il? Ada ilmu lagi ngarannya sirah, ada syama'il. Syama'il itu adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik zahir atau batin. Syama'il Tirmidzi dan lain-lainnya itu. Jadi kita harus memperkuat apa makrifahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar bahwasanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya kada? Ya Allah gorolah. Barang siapa yang tahu dirinya, maka ia akan tahu akan Tuhannya. Itu sering kita dengar itu. Kalau mengetahui diri kita yang hina aja, itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalq, Sayyidul Kaunain, alladzi khuliqal kaun li ajlihi. Maka sangat cepat untuk kita makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengetahui diri kita jauh khuliqal insanu dha'ifa dan lain-lain itu menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mengetahui sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sidin bangun tidur sampai sidin guring pulang. Bagaimana akhlak sidin dengan istri-istri sidin? Bagaimana akhlak sidin dengan sahabat? Bagaimana bahkan akhlak sidin dengan musuh? Bukan hanya kawan, tapi lawan pun ada di situ. Banyak daripada sahabat-sahabat yang asalnya adalah orang yang sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi orang yang paling membela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia tahu daripada sirahnya, dzatiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar itu adalah salah satu musuh yang sangat memusuhi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Bahkan ketika ading Sidin masuk Islam ditempeleng Sidin, saking bencinya. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka itu sehingga berubah menjadi orang yang sangat membela kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Khalid bin Walid, bagaimana di Uhud itu? Kayak apa? Nah, dikelilinginya jabalan itu, jabal rumah tuh. Sampai apa? Nah, gigi Rasulullah SAW itu rubainya itu patah. Tapi dengan apa? Dengan sirah dzatiyahnya Rasulullah SAW tadi, sehingga menjadi apa? Menjadi orang yang sangat kuat imannya, sehingga di Futuhatul Islamiyah itu siapa yang tidak tahu dengan Sayyidina Khalid bin Walid? Bahkan tentara-tentara orang-orang Romawi itu sampai apa? Orang-orang Faris kalau tidak salah sampai berkata, "Ikam mina Khalid bin Walid bujurkah Saifullah?" Artinya dasar ada pedang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk ente berperang, karena ente bila berperang menang terus. Ujar Sayyidina Khalid bin Walid, kadang itu bang artinya. Arti Saifullah itu karena Rasulullah SAW menggelari aku Saifullah, sehingga apabila aku berperang menang terus. Di Ghazwati Mu'tah situ. Ayo siapa yang tahu Ghazwati Mu'tah di sini? Nah, kayak apa? Hendak cinta lawan Rasulullah SAW kada tahu Ghazwati Mu'tah. Kayak apa Ghazwati Badar? Kayak apa Ghazwati Uhud dan lain-lainnya? Majuan aja santai aja kita sini nah. Bawa aja kita. Harus safina nah. Ya kalau gue lah. Nah, bawa parakan sini nah. Badang sanakan ya jurang. Ayo. Siapa lagi? Ayo di sini atau di Higa sini. Itu yang pertama. Ayo. Sini kah? Salah. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah apa? Memperkuat ma'rifah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca daripada sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Ada lagi yang ke muka? Sini nah, parakan nah, penting ya. Nyaman parak kan? Habib Mahdi ya. Nah, maju sini. Tiga nah. Habib. Mana sih Den? Maju sini nah. Ayo sini. Terus lagi. Yang pertama adalah ma'rifatullah tadi. Ma'rifatul Rasulullah. Ya Allah. Yang kedua, kalau sudah kenal maka cinta ya Allah. Tadi itu, yaitu adalah mahabbah. Jadi hendaknya kita setelah kita memperkuat daripada sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya kita memperkuat daripada mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperkuat ta'zim kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira makna mahabbah dan ta'zim itu samakah bedakah? Jadi ada ngarannya mahabbah, ada ngarannya ta'zim. Mahabbah itu mencintai, kalau ta'zim itu adalah mengagungkan. Jadi dua ini mungkin ada di satu tempat, tapi bisa juga berbeda. Contohnya, cinta kita kepada anak kita, apakah itu beserta dengan mengagungkannya? Ada. Tapi modelnya entah kasihan noninya. Ya Allah. Tetapi cinta anak lawan kuitan itu adalah makrunah bit ta'zim. Itu adalah ada di situ apa? Ada di situ model cinta dengan membesarkan. Artinya kuitanku ini, abahku ini, mamaku. Nah, jadi yang kita cari daripada mahabbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mahabbah yang makrunah bit ta'zim. Yang mana mahabbahnya tadi itu beserta dengan mengagungkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pertanyaannya, apa itu mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita rancak mendengar. Nang kayak apa kira mahabbah nang dicari? Kayak apa tuh guru Maulid? Nah, jadi mahabbahnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya cinta nang ini aja. Kalau bang Habib nabi imamah nang ini bahana arti ini mahabbah benar sudah lawan Rasulullah, majelis berbeda 2000 3000 belum tentu. Kalau bang pina khusyuk ini nah artinya mahabbah. Tasbih nah 1000 selawat
Belum tentu. Mahabbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana di tafsir Qurtubi. Rawahu Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu siapa lah? Ayo nah, bubuhan anu nah. Buhan thalabul ilm. Siapa Abdullah bin Zaid itu? Siapa sahabat Nabi Thauban? Jadi kita harus tahu ma'rifah itu bukan hanya ma'rifatullah atau ma'rifatul Rasulillah, tapi ma'rifah dengan sahabat-sahabatnya juga. Abdullah bin Zaid itu adalah orang yang bermimpi tentang adzan. Jadi kita kalau mendengar adzan setiap hari, itu enggak ya apa kisahnya? Itu adalah kisah daripada Abdullah bin Zaid itu. Enggak, cuma non kada kisah tentang adzan nih. Kisah lain daripada Abdullah bin Zaid. Apa aja Abdullah bin Zaid? Nah, ini nih orang yang mencintai Rasulullah dengan ibarat jadi kita tuh kalau ibarat nang ujian tuh 100 ya tak? Nenek. Apa aja sih? Jadi jadi dengan tah petamolan Rasulullah. Ya Rasulullah artinya pian ini nih ulun cintai lebih dari diri ulun. Yani hatta yakuna hawahu taba'un lima ji'tu bih. Eta artinya pian ini lebih ulun cintai daripada diri ulun. Peribahasanya tulang kayak ini nyamannya ini yang mana? Peribahasanya ada hendak menembak Rasulullah benar. Makanya nama hadang berdahulu. Artinya aku mati tapi Rasulullah ada mati. Itu tuh. Ada hendak menimpas peribahasanya guru fulan. Inyata nama hadang berdahulu. Itu artinya ngaran mahabbah. Lebih cinta daripada dirinya. Mbak itu apa jadi di dalam situ? Dalam tafsir tadi katakan ulun artinya lebih cinta daripada harta ulun. Artinya harta ulun pokoknya bilanya sudah kisah Rasulullah habis lah, ada apa lagi sudah. Bilanya ada jihad habis lah sudah, tahu lagi sudah. Maka dari itu nyaman para sahabat itu apabila ada peperangan dan lain-lain keluar harta tuh nyaman. Sayyidina Utsman itu diriwayatkan apa? 1000 onta yang mana itu dengan peralatan perangnya. Ketika Ghazwatul Tabuk, Sayyidina Abu Bakar ketika itu dengan seluruh hartanya habis sudah. Sayyidina Umar ketika itu dengan setengah hartanya. Maka dikatakan oleh Rasulullah artinya setengah aja kah? Mbah itu hanya disambat dengan tenang seberataan sudah. Nah, al-an ya Umar artinya. Itulah arti mahabbah khalisah, bukan mahabbah nah begandangannya ya Sayyidi ya Rasulullah artinya. Terkecek-kecek ya. Jadi itu tuh. Itu adalah daripada hartaku dan juga keluargaku. Aku lebih cinta pian ini daripada keluarga ulun. Jadi 3 itu tuh bilanya sudah tahu bilanya 3 ini nah ini ngaran mahabbah nang bujur-bujur nang 100. Imbah itu apa sih? Ini karindangan, anu tahu karindangan. Ini banyak kira-kira buahan yang tahu nenek. Kalau nang harta tadi kira-kira ngalih tuh. Nang bini ngalih kira-kira tuh atau diri seorang ngalih. Cuman nang ini rancak aja nah. Artinya apabila ulun di rumah dan ulun keingatan pian, maka ulun nih kada tenang galau tuh bang bilanya kada melihat pian. Wah itu tuh karindangan tuh ya kada bukan ibu-ibu kan tahu ya kira-kira itu tuh. Jadi artinya bilanya ulun di rumah keingatan piannya Rasulullah, maka ulun kada tenang, ulun galau kecuali apabila melihat wajah pian. Sahnya 4 adalah hitungnya lagi. Imbah itu apa jasdin pulang? Apabila ulun mati, keingatan mau nih, terus nih. Apabila ulun mati artinya, maka ulun nih kada tahu apakah ulun ini masuk surga atau kada. Itu tuh sifat daripada sahabat, yaitu adalah tidak merasa aman. Ada orang tuh pas aman kah? Kita ini hanya bermusafahah rasa masuk surga, benar sudah. Ya kalau hanyar ini modelnya tuh hanyar nang jadi khaddam Habib tuh siapa rasa masuk surga mah sudah. Hanyar jadi ini, hanyar jadi itu. Coba lihat sahabat nang hari-hari bersama Rasulullah. Apabila ulun masuk surga, jadi sedih entah. Belum tentu ulun bertemu pian lagi Rasulullah. Karena surga itu banyak tingkatannya. Banyak ada. Banyak. Dan kita itu disuruh apabila berdoa itu adalah apa? Mudah-mudahan dimasukkan kepada surga Firdaus al-A'la. Surga Firdaus yang paling tinggi itu yang diharapkan daripada kita. Ini majelis-majelis seperti ini yang kita harapkan bukan hanya surga yang tingkat sini, tapi adalah nangka itu nah di sana tinggi itu tuh. Karena kita ini umat Rasulullah.
Apabila kita kada tergabung lawan Rasulullah di surga, apalah itu? Sebagaimana ajar Abdullah bin Zaid tadi, apabila ulun masuk surga, maka mungkin artinya kita kada bertemu ya Rasulullah. Karena pian beserta para anbiya, beserta para siddiqin. Dan apabila ulun masuk neraka, artinya tamat sudah, game over sudah. Ada bertahan lagi sudah. Jadi yang ditakutkan dengan sahabat Abdullah bin Zaid ini adalah apa? Sebenarnya yaitu adalah takutan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang apabila sudah cinta sesuatu makanya akan takut untuk berpisah. Iya kada? Artinya barang aja biniku di sana kada apa? Artinya kada mau apa nggak itu? Berartinya kada cinta lagi lawan bini sudah, barang aja bini di sana. Ya kalau duit ko nang anu tadi barang ya tadi muka rumah ya kan. Kada mau nang itu. Orang apabila sudah cinta, maka akan disimpaninya, maka akan bersungguh-sungguh untuk dicarinya. Maka dari itu tempat-tempat seperti ini adalah untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu Rasulullah ketika mendengar perkataan Abdullah bin Zaid terdiam. Terdiam, ada orang menjawab. Sampai turun ayat wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi setelah turun ayat itu merasa tenang Sayyidina Thauban, Sayyidina Abdullah bin Zaid tadi. Karena apa? Barang siapa yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jar? Maka mereka tadi akan bersama. Nah, maka dari itu ceramah Habib Umar itu sering ma'iyah itu. Ma'iyah itu sering Habib Umar kalau ceramah-ceramah sering ma'ahu disini. Ma'ahu disini. Dhamir itu banyak tak? Hu. Imma ma'allah, imma ma'a Rasulillah. Itu tak. Jadi kan tuh ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Jadi yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyina was-siddiqin ya bukan aulia wasyuhada itu adalah orang-orang yang mati syahid. Imbah itu apa? Was-salihin dan orang-orang yang saleh hanya wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka yang berempat ini tadi itu ketika di surga yang paling tinggi tadi mereka akan apa? Bermuamalah atau bertatak ramah atau berjiran ini apa? Hasuna ulaika rafiqa. Yang mana mereka tadi itu apa? Bagus cara berakhlak mereka, cara bergaul mereka di akhirat nanti. Kada nyaman, kada gampangan. Karena itu dengan siapa kita di sana nanti? Hah? Kita dari sekarang ini memilih. Karena ini dunia ini adalah investasi kecil. Artinya duit 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 2 miliar itu untuk berapa tahun? Berapa tahun kira-kira itu? Bahkan mungkin ada juga orang bilang tuh uyuh apa ngarannya? Uyuh mengumpulkan. Sekalinya apa? Mati itu dahulu. Haro bini nang merasakan bininya kawin pulang. Banyak kayak itu. Ada terlihat bos-bos batubara mati. Kenal benar sudah perusahaan. Mbah mati apa bininya kawin pulang. Han, kesana cinta walon bini apa? Jadi intinya apa? Intinya adalah yang kedua adalah memperkuat mahabbah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama dengan kita ma'rifah tadi. Nggih, hanyar nang ketiga. Terus ini kita kada bulan empat ini itulah panjang barang kita kisahnya. Ya, jam 10 sudah itu. Nang ketiga. Orang itu kalau sudah mahabbah, kalau sudah ma'rifah, mahabbah, hanya kena ada ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apalah arti cinta kalau kita kada menurut? Ya Allah, bila kita kada menurut, apa artinya? Artinya aku sayang bener lon si fulan itu, tapi macal kada masih di pendiri. Berarti kada sayang itu. Maka dari itu apa? Kita harus ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bujur-bujur di situ. Sehingga kita menjadi orang yang mahabbah shadiqah. Ya Allah. Jadi apa jar? Laqad kana apa? Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Apa jar? Hanya pulang wa dzakarallaha katsiran. Nah,
Jadi itu adalah ayat daripada ittiba di situ. Jadi ittiba itu berarti apa artinya? Yaitu adalah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola tertingginya, sebagai barometer tertingginya. Pokoknya hidupnya, nah bakompas ngarannya kompas Rasulullah. Artinya bujurkah gawianku ini sesuai dengan sunnah Rasulullah kah kadakah? Sesuai sunnah Rasulullah kah kadakah? Ini apalagi nang maksiat tuh bisa dikisah lagi sudah lah, ini nang sunnah nih lah. Nang sunnah apakah sesuai kah kadakah? Sembahyang artinya besiwak kah kadakah? Itu tuh modelnya tah. Sembahyang duhaku apakah 8 kah ataukah 4 kah atau paraya sama sekali kah? Qobliyah ba'diyahku apakah sesuai kah atau kadakah? Cara berhubungan atau interaksi karena apa tah? Lawan kekawalan apakah sesuai dengan Rasulullah kah atau kadakah? Jadi barometer kehidupannya tadi itu sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kadakawa ittiba tadi kecuali dengan ma'rifah, dengan hadis hasan, dengan hadis sahih dan lain-lainnya. Ya kalau, jadi ittiba itu penting. Yaitulah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai barometer atau idolanya. Zaman sekarang kalau kita takuni bukan kan anak-anak. Siapa kira-kira idola ente? Siapa idolanya nah? Hah? Bila dua aja jawabannya, bila kada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Iya kalau itu aja tuh artinya aku hendak nang kayak Cristiano Ronaldo. Sampai wah ini belum kawin lagi tuh oleh Cristiano Ronaldo tuh. Kumpul kebo biar nang berapa ratus triliun duit. Umumnya kada Islam, kada kacar. Apa nih kacari? Hah? Ya kalau nang kita kacari itu bubuhan nang hebat, bubuhan nang luar biasa, ibadahnya nang luar biasa. Amun ya bubuhan nang kafir nih, nah mati, habis sudah. Napa siapa nang kita turuti artis bulan, stumat lagi mati, stumat lagi ada payu, Tuhan banyak bahan artis mau bungas, ini sudah repeot berdan sudah. Ya kalau jadi harus menjadikan barometernya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ini sudah barometernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan apa? Nyaman. Apabila ini meninggal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada di hikanya. Sidin kena nama syafaati. Apabila di alam kubur, ketika mungkar nakir bertanya siapa si fulan itu, maka kita bisa menjawab itu adalah idola kami, itu adalah Habibullah, itu adalah Rasulullah, itu adalah Nabi kami. Ya kalau itu karena barometernya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebab panjang lebar ini kita terus nang keempat. Udah habisnya loh kisahnya itu 2 jam udah habis itu. Terus nang keempat. Jadi bilanya sudah orang sirahnya tinggi, mahabbahnya tinggi, ittiba'nya tinggi, hanyarna basalawatan madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah man shalla alayya marrah sallallahu alaihi ashran. Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Fa aktsirus shalah alayya fa inna salatakum yu'radu alayya. Dan lain-lain daripada hadis-hadis itu. Zaman kita wahini ini nang keempat itu banyak. Pemaulidan di mana-mana saban minggu bagus saja itu. Cuman itu adalah nomor 4. Pertanyaan kita yang nomor 1 itu mana? Dan bahkan wal afoya yang mengikuti Mac jarang yang mengingatkan itu. Mana yang nomor 2 itu mana? Yang nomor 3 itu mana? Maka langsung nomor 4 aja. Bagus saja, ada kawan itu mah padahal bagus benar itu. Cuman kan tuh harus ibarat rumah itu harus ada betihang, ada bepasak, ada apa ngarannya belantai, ada atap dan lain-lain. Jadi harus itu satu sama lain melengkapi. Ya kalau sehingga apa? Sehingga ini cepat nanti sair ilallahnya cepat, sair ila rasulillahnya cepat. Kalau kadang itu umur 60 tahun reheng-rehengnya masih. Umur 40 tahun yang kayak itu aja masih. Karena ma'rifahnya kurang. Karena mahabbahnya kurang. Yang diharapkannya barokah aja. Yang penting kita hadir nih barokah. Bagus benar ya. Kenapa apa itu? Cuman pertanyaannya kita itu
Ibarat jurang tuh nanti dibari mobil nang biasa-biasa merasa ridho lah kita. Kita nih hendak mobil nang haram. Dibari orang rumah biasa, kita nih hendak rumah yang hebat. Kita ini kena hendak di mana di akhirat. Apakah hendak apa? Berkumpul lawan bubuhan nang Fir'aun? Hah? Atau bubuhan siapa ngaran lagi? Bubuhan yang sudah mati-mati masuk neraka ta? Bubuhan gerandong-gerandong. Aholah gerandong-gerandong, hendak lawan bubuhan itu kan berkumpulan. Atau bubuhan nyenang peribahasanya nang datang dari neraka masuk surga, di surga paling bawah. Artinya nang gerandong taubat nah. Atau hendak kawan gerandong taubat kah? Hah? Kada. Kita ini hendak apa? Ma'an nabiyyin. Kita dulu dididik oleh Habib Umar bin Hafid itu bukan untuk menjadi nang biasa-biasa saja. Hendaknya dididik itu ma'ahu al-ma'iyyah, al-muraqabah, wal-musyahadah ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'allah. Itulah yang dididik oleh Habib Umar ketika ceramah-ceramah sidin. Itu. Enggih, cukup aja lah. Pakai Sayyidina Khadijah lagi. Jam 10 kalau sudah. Belum. Cukup bikin sudah kira-kira ya udah ya Allah kita sama-sama berdoa. Sampai jam berapa rajin guru jura? Wah, baik. Guru baik. Kesian sidin nah. Bibirnya kita tarusakan. Enggih. Lagi kah? Stop kah? Hah? Tambah ya Allah Sayyidina Khadijah karena banyak binian hadir. Jadi Sayyidina Khadijah itu siapa? Cukup daripada Sayyidina Khadijah itu kemuliaannya adalah istri Nabi yang tercinta. Sebenarnya cukup itu dah satu kalimat itu, istri Nabi yang tercinta. Wah, itu cukup benar sudah. Artinya di akhirat kena tuh nang paling parak lawan Rasulullah itu adalah Sayyidina Khadijah. Hanya bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, si fulan karena bini sidin. Ya Allah. Hanya kena bukan Sayyidina Aisyah, wan Hasan Husain, hanya zuriyat. Yang pertama itulah siapa? Sayyidina Khadijatul Kubra. Itu tuh sudah tuh. Yakfiha fakhran. Zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada sidin. Seluruh anak-anak sidin itu daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Di dalam Fathul Bari dikatakan siapa artinya nisa atau perempuan yang paling tinggi martabatnya. Jadi Imam Hafidz Ibnu Hajar jama'a min riwayah kulluh artinya yang pertama itu Sayyidah Fatimah Zahra dulu. Hanya Sayyidina Aisyah. Hanya bukan Sayyidina Aisyah. Sayyidina anu dulu apa entah Fatimah hanya Sayyidina Khadijah hanya Sayyidina Aisyah. Hanya bukan Sayyidina Asia, Maryam. Hanya dulu baqiyatu azwajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakfiha fakhran annaha ummu auladi wa ummu banati. Itu yang pertama dulu tuh. Dan bukan hanya itu Sayyidah Khadijatul Kubra itu. Beliau itu adalah Tuhannya si nenek. 15 tahun Tuhannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar bahasa kita wahin itu seumur lawan mama Rasulullah mungkin. Seumur ada. Mehirip aja. Sayyidina Aiminah itu kan kawin itu kan tahu orang bahari itu kawin sekitar. Jangan kan orang bahari zaman wahin ini banyak kawin umur 15. Ya Allah. Jadi kalau dilihat umur itu adalah umurnya seumur dengan Mama Sidin. Ayo. Kita pakai Sayyidina Khadijahnya, jangan kedusan adalah Rasulullahnya nah. Namanya Rasulullah ada sisi lainnya pulang itu pikirkan. Adalah Sidin adalah apa tadi? Seumur daripada Mama Sidin. Dalam artian Sayyidina Khadijah itu tahu Rasulullah SAW itu mulai lagi kanak-kanak. Ya kada. Jadi cerita maulid ketika lahirnya Rasulullah itu tahu. Ketika Sidin di mana ngaran tuh syaqqus sadar dibelahnya jantung itu tahu. Lawan bubuhan apa kan Halimatus Sa'diyah itu tahu. Cerita-cerita itu tahu sudah. Bagaimana modelnya tuh nasabnya Rasulullah itu tahu. Bagaimana kemuliaan Rasulullah itu tahu. Kenapa? Sidin seumuran dengan Mama Sidin. Bahkan Sayyidina Khadijah itu kan Sidin tuh keluarga Sidin tuh banyak yang tahu daripada agamanya Sayyidina Ibrahim. Daripada Waraqah bin Naufal kalau kita tahu. Yang mana itu qad tanassar sudah masuk ke agama Kristen waktu itu.
yang mana di situ dibacakan Injil-Injil, sehingga Sayyidina Khadijah itu sudah mendengar bahwasanya akan ada nabi dari Quraisy ini. Akan ada nabi, karena sudah mendengar, sudah kabar itu. Cuman siapa dan apabila dan di mana itu kada tahu lagi. Ini sudah 15 tahun sudah nih, sudah sering mendengar itu. Jadi mbah itu kan ketika melihat daripada perkembangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sidin ketika sudah mempunyai 2 anak dan 2 kali kawin, Sidin kada kawin lagi. Karena Sidin itu modelnya ada temimpi, Allah alam riwayatnya kada melihat ini, mimpi bahwasanya turun matahari ke pangkuan Sidin, yang mana mbah itu matahari itu terpancar. Sehingga dikisahkan Sidin mimpi itu kepada Waraqah bin Naufal. Kata Sidin itu takwilnya adalah bahwasanya ada Rasulullah Nabi akhir zaman, itu artinya kan calon laki ikam. Wah, sehingga Sayyidina Khadijah itu mempersiapkan diri Sidin. Mempersiapkan diri Sidin. Jadi Sayyidina Khadijah itu terkenal bahwasanya tidak pernah minum khamar. Orang dulu biasa minum khamar itu. Tidak pernah berzina, tidak pernah ini, tahirah. Sehingga ketika melihat perkembangan Rasulullah mulai kenal peribahasanya salawi tahun dah umurnya. Hanyar Sidin modelnya entah jurang tuh jersinya Umar itu, kalau kita mengetahui seseorang itu ada 3 macam. Salah satunya adalah ente harus berjalan launinya, harus safar launinya. Bilanya kada safar, kada ketahuan belang. Baik harus saya di rumah di kampung, tapi bila sudah keluar kampung ketahuan tak preman kah, banyak tuh sekolah kurang kandangan berbahasanya di kampung pindah betapihan aja sudah ke Darussalam harus parang panjang bukan rantau berbahasanya. Jadi mengetahui orang itu apabila di luar kampung, sehingga di situ Sayyidina Khadijatul Kubra ketika Sidin sudah mempunyai tijarah nih. Kemudian itu perdagangan Sayyidina Khadijah itu adalah perdagangan yang sangat besar waktu itu. Bahkan dikatakan bahwasanya modal orang-orang Quraisy yang paling besar itu adalah Sayyidina Khadijah. Jadi ketika itu maka diteslah Rasulullah itu. Bukan diteslah, kemudian dilihati. Nah, kayak apa artinya sifat Rasulullah ini apabila di luar kampung. Kalau di dalam kampung itu sudah ma'ruf al-amin. Orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat amanah. Tetapi ketika di luar kampung kayak apa? Itu yang perlu kita lihat. Maka sehingga ditawarilah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang. Jadi ketika itu ditawari berdagang, hakun Sidin. Maka dari itu untuk ketika berdagang itu ada 1 orang yang memata-matai, yaitulah Maisarah. Maisarah itu gawiannya itu adalah memata-matai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sudah ibarat jurang itu sudah 80%, 90% ini Nabi sudah. Cuman kita melihatin kayak apa, kemudian kita coba, kemudian kita uji di luar kampung kayak apa. Oh, sekalinya di luar kampung pun hebat. Bahkan dikatakan bahwasanya ada awan yang menutupi Sidin. Ketika tijarahnya berberkah, kira kayak apa muamalah Sidin, kayak apa akhlak Sidin dan lain-lainnya, sehingga ketika pulang daripada itu maka ditanya Sayyidina Khadijah. Jadi Sayyidina Khadijah itu kadang menakuni modal atau ujungan berapa bang ketika datang Maisarah itu. Yang ditakuni itu adalah kayak apa Rasulullah ketika di perjalanan itu. Itu ditakuninya. Kalau masalah duit tuh sugih panar sudah Sayyidina Khadijah itu, kalau dia kisah lagi sudah. Bahkan dalam modal yang paling gana itu adalah Sayyidina Khadijah. Maka ketika datang itu qafilah langsung ditanya bagaimana Rasulullah itu. Maka diceritakan oleh Maisarah bahwasanya nangka ini. Wah, artinya luar biasa ini. Artinya kesempatan ini. Maka dari itu ketika itu Sayyidina Khadijah langsung menawarkan diri kepada paman Sidin. Mungkin sebelumnya itu mungkin ditakoni bang Rasulullah apakah ikam hendak kawin ataukah kada. Ya Rasulullah hendak kawin tapi kada berduit. Ya Allah itu peribahasanya tah. Kada berduit lagi. Jadi Sayyidina Khadijah masalah duit gampang. Orang sugih benar. Nah, jadi di sini kita bisa dapat faidah daripada cerita ini adalah 2. Yang pertama, apabila kita ada melihat laki yang soleh, maka modelnya entah kada apa-apa kita nang para
Artinya hendakkah lawan anak ulun, hendakkah lawan ading ulun, hendakkah lawan ini. Ya kalau itu tah, ya kalau Bib. Itu tah. Itu yang pertama ya Allah. Atau modelnya apa itulah kita sekedar menyingkat kisah tah. Jadi akhirnya ketika Rasulullah mengiyakan, maka datanglah lamaran dulu kepada Sayyidina Abu Thalib. Artinya bagaimana ini ujarnya entah kita takoni Rasulullah akorkah kadakah? Ya Rasulullah akor. Jadi ketika Rasulullah SAW akor maka kawinlah Sidin lawan Sayyidina Khadijatul Kubra. Jadi kawin ini modelnya entah. Nah ini salah satu kelebihan daripada Khadijatul Kubra. Maka itu diriwayatkan bahwasanya apa? Jadi Sayyidina Jibril turun bahwasanya ini Sayyidina Khadijah akan datang membawakan makanan. Hadisnya sahih nek. Imbah itu setelah membawakan makanan jadi ngentah akri min rabbikas salam wa min Jibril ya Allah. Jadi artinya entah sampaikanlah salam daripada Allah Subhanahu wa taala dan salam daripada Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Khadijatul Kubra. Imbah itu apa jeneng entah wa basyirha apa bijannatin min qasabin la sakhaba fiha wala ta'ab. Jadi jar ulama di sini kenapa? Jadi di situ kan tadi diberikan artinya diberikan surga Sayyidina Khadijah itu adalah dengan intan. Jadi ialah intan tahun apa jeneng berlian kah? Jadi qasab itu adalah berlian di situ. Yang mana berliannya itu mujawaf. Mujawaf itu udah kayak rumah nih peribahasanya sebijian menurutnya kan berlian yang mana di situ hanya ditata-tata. Itu tak surga Sidin itu adalah apa? Dari berlian. Imbah itu pulang la sakhaba fiha wala ta'ab. Itu adalah tidak ada di sana suara-suara yang mengganggu dan tidak ada kecapean. Artinya kenapa jadi di situ dengan dua kait ini? Ulama berpikir, ulama ini kan ada gampangan juga. Artinya entah karena artinya satu la sakhab itu karena adalah Sayyidatina Khadijah itu dari awal kawin sampai Sidin meninggal tidak pernah mengangkat suara kepada Rasulullah SAW. Amunnya bini-bini kita kira-kira apa? Sedikit aja salah kira-kira. Ayo. Keluar. Kowe. Ya Allah. Jadi itu bilanya hendak dapat surga nang harap bebinian nih, maka jangan mengangkat suara kepada laki. Seperti Sayyidina Khadijatul Kubra. Wala ta'ab artinya. Kenapa jadi wala ta'ab? Artinya kada uyuhan di sana. Karena artinya laki itu biasanya tuh kalau mau pandiri bini, mano uyuh kada. Membisa itu uyuh mano. Apalagi model yang masuk Islam nih. Artinya Sayyidah Khadijah maukah masuk Islam, maukah ini. Imbah nu bini itu keras kepala. Hakun orang artinya. Ada mau. Pokoknya delas bercerai artinya. Ada hakun tuh bang. Jadi kan tuh itu bu olah laki uyuh jadinya. Uyuh memandiri. Uyuh merayu, uyuh ini, uyuh itu. Maka dari itu Sayyidah Khadijah itu apabila diajak oleh Rasulullah SAW maka Sidin langsung mengiyakan. Ya, artinya. Maka itu ketika orang yang pertama masuk Islam itu adalah siapa? Sayyidah Khadijah. Karena Sidin kada bawa panderan lagi, ada bawa pikiran lagi sudah. Ayo ikan masuk surga, masuk apa? Masuk Islam. Iya, langsung. Jadi modelnya itu tidak pernah mengangkat suara dan taat lawan laki. Jadi itu tak binian itu bininya hendak makamnya kenal. Karena sebanyak-banyak. Yang pertama adalah apa? Jangan cerewet lawan laki. Peribahasanya Allah. Lawan jangan pinang menentang terus. Cuman juga bang, laki paham juga bang. Kenapa bandar tanya aku hendak bini pulang? Iya ajar. Ada ngawal juga bang kayak itu. Tenang lagi bang. Jangan iya terus iya kalau. Iya terus lagi. Sedangin kalau sudah lah. 10:30 sudah. Banyak kali yang dikisahkan Sayyidah Khadijah itu ada habisnya. Sidin itu apa? Bini Rasulullah SAW. Yang ketika Sidin turun dari gua Hira dan lain-lain. Tapi ini sudah cukup lah. Ya mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang barakah, yang penuh dengan bonus-bonus daripada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja perkumpulan-perkumpulan seperti ini mengumpulkan kita juga nanti di hari akhirat. Kalau kita misalkan ke Banjar berjalan batis sorangan itu lapah. Tapi kalau ke Banjar bermotor orang atau bermotor bersama-sama itu nyaman. Maka dari itu mudah-mudahan kita masuk surga baimbayan. Yang mana di situ karena kita tahta rayati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahta rayati sayyidina Khadijatul Kubra. Dan semoga saja perkumpulan-perkumpulan ini menjadikan kita untuk menguatkan iman kita, menjadikan kita ini ingat sadar diri bahwasanya kita ini banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak salah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja perkumpulan seperti ini menjadikan iman kita kuat. Semoga saja menjadikan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah kuat. Ittiba kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah kuat. Membaca salawat tambah banyak, sehingga nanti samarahnya atau buah daripada kerja keras kita ini ketika kita nanti sakaratul maut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping kita, mentalkinkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika kita nanti di dalam kubur, maka ketika ditanya oleh mungkar nakir siapa itu, maka kita bisa menjawab itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika apabila kita nanti di hari kiamat, ketika orang-orang kepanasan dari umatnya Nabi Allah Adam sampai umatnya Rasulullah SAW, bahkan ketika mereka kepanasan, semoga saja kita nanti dinaungi dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berada di mana? Berada di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminum daripada telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan gelas yang dipingkuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita apabila nanti dihisab, ketika amal kita sudah mulai sedikit, sudah mulai habis, maka apa yang kita harapkan di sana? Yaitulah kita mengharapkan daripada kartu ATM, yang mana kartu ATM itu adalah berupa daripada salawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mampu membayari daripada utang-utang kita nanti di hisab itu. Dan sehingga apabila kita nanti masuk di dalam surga, insya Allah dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan dengan para siddiqin, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan para salihin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim. Ya Allah, warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim. Ya Allah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.